Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita, Ibu Reni Wahyuningsih dari Blitar, Jawa Timur. Ibu Reni ini menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu kakaknya pernah mengajukan pinjaman di sebuah bank swasta. Nilainya kira-kira sekitar 300 juta dengan jaminan rumah yang dia tempati. Nah, karena sakit, kakaknya ini kemudian meninggal dunia. Tapi pada saat pinjaman itu mau direalisasi, Ibu Reni kebetulan yang mendampingi kakak beliau ke bank, karena waktu itu kakak beliau statusnya janda sehingga pinjamnya sendiri. Nah, kebetulan Ibu Reni ini sebagai adiknya menemani ke bank dan ikut masuk ke ruangan waktu penandatanganan akad kredit. Di sana dia ingat betul bahwa oleh bank diminta agar yang bersangkutan ikut diasuransikan jiwa gitu, dengan membayar premi sebesar 3 juta rupiah untuk pertanggungan selama jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Singkat cerita, kakak beliau itu kemudian beberapa bulan setelah mengangsur meninggal dunia karena sakit. Nah, karena dia ingat dulu pinjamannya diasuransikan oleh Ibu Reni ini, kemudian diproseslah pengurusan klaim asuransinya. Setelah dilengkapi persyaratannya, kemudian diajukan ke bank dan bank meneruskan klaimnya ke perusahaan asuransi rekanan bank tersebut. Setelah ditunggu beberapa waktu lama, ternyata beliau menyampaikan ditolak oleh perusahaan asuransi. Jadi suratnya sempat difoto dikirim kepada kami, yang isinya intinya bahwa debitur ditolak klaim asuransinya, ahli warisnya ya, karena dianggap debitur tidak jujur di saat proses pengajuan kredit gitu. Isinya kira-kira seperti itu. Nah, yang beliau tanyakan, Pak, ini apa yang harus saya lakukan? Kami sudah ke OJK dan OJK tidak banyak membantu gitu ya. Jadi memang harusnya yang namanya asuransi jiwa itu, apakah itu berkenaan dengan kredit atau bukan, itu harusnya memang tentunya kalau memang asuransi tersebut mensyaratkan ya tertentu, hal-hal tertentu, harusnya tentu asuransi tersebut melakukan verifikasi. Nah, yang saya dapatkan dari cerita Bu Reni ini, bahwa asuransi itu, petugas asuransi itu yang sudah mungkin yang dimaksud ada bank clause ya, asuransinya yang sudah standby di kantor bank tersebut, sehingga pada saat verifikasi dia hanya menjawab iya dan tidak saja. Bahkan yang mengisi formnya adalah petugas bank tersebut. Nah, kalau begini kejadiannya, tentu nggak fair ya. Kalau asuransinya tiba-tiba menolak dengan alasan debitur dianggap tidak jujur di awal, sehingga ada penyakit yang diidap oleh debitur tersebut dan tidak diketahui oleh asuransi. Nah, saya memahaminya sederhana. Pada saat proses realisasi kredit tersebut, tentu apakah itu petugas asuransinya atau petugas banknya, tentu dia ngisi form seperti formalitas, centang, iya tidak. Sementara tidak dilakukan verifikasi, misalnya diminta untuk medical check up dan sebagainya. Padahal waktu itu Bu Reni juga menyampaikan bahwa pada saat kredit itu mau dicairkan, kakaknya dalam keadaan sehat dan tidak punya penyakit kronis gitu. Dan memang saat meninggal itu dinyatakan karena diabetes gitu ya, karena punya penyakit diabetes. Nah, kita nggak tahu apakah itu
karena diabetesnya yang dinyatakan sebagai penyebab ditolaknya asuransi atau enggak, kita nggak tahu. Cuman nggak fair. Bayangkan kalau kita yang datang ke perusahaan asuransi dan menyatakan diri untuk ikut asuransi jiwa, tentu oleh perusahaan asuransi diminta untuk mengisi form-form tertentu, mungkin juga bahkan diminta untuk medical check up dan seterusnya, sampai perusahaan asuransi itu menyatakan bahwa kita layak untuk ikut asuransi mereka. Tapi beda halnya dengan asuransi dalam posisi nasabah pinjaman sebuah bank. Pertama, yang minta diasuransi pasti biasanya pihak bank, karena berdasar risiko usia, risiko pinjaman yang panjang, jangka waktunya panjang, atau mengidap penyakit juga yang dianggap berisiko, sehingga asuransi jiwa itu biasanya diminta oleh bank. Dan debitur itu dalam posisi tidak kuasa menolak, karena pada saat debitur bilang tidak mau, pasti bank tidak akan melanjutkan proses realisasinya, karena bank nggak mau nanggung risiko. Yang kedua, premi pun debiturnya membayar sesuai dengan tagihannya. Artinya tidak ada proses tawar-menawar di situ. Ditentukan preminya dengan kondisi seperti ini, preminya 3 juta. Debitur pun setuju gitu. Nah, sekarang giliran debiturnya meninggal dunia, banknya dengan mudah menjawab bahwa debitur dianggap tidak jujur pada saat diinterogasi saat kredit mau dicairkan. Nah, kalau dianggap tidak jujur, kenapa juga banknya memaksakan harus ikut asuransi, kan gitu. Tentunya jujur dan tidak jujur itu kan dibuktikan dengan misalnya medical check up gitu, nggak cuma sekedar di atas meja ngisi form, centang-centang yes tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Gimana itu dinyatakan kemudian di kemudian hari dianggap sebagai pernyataan yang tidak jujur gitu ya. Jadi memang agak kesulitan saya untuk membantu ini. Cuman yang jelas Ibu Reni ini sudah mengadukan ke OJK, dan OJK menganggap bahwa asuransi memang berhak menolak. Ya memang berhak menolak, tapi menolaknya itu nggak seperti ini gitu. Kecuali tadi saya sampaikan debiturnya, orang yang mau ikut asuransi memang atas kesadaran sendiri menghendaki ikut asuransi, kemudian oleh pihak asuransi diminta untuk melakukan medical check up, mengisi form dengan kejujuran dan sebagainya. Nah, ini kan posisinya bukan seperti itu. Posisinya debitur tidak dalam keadaan berkebutuhan untuk diasuransi, kaitannya dengan kreditnya, dan itu kepentingan bank gitu. Masa bank terus hanya sekedar meneruskan jawaban dari kantor asuransi? Pertanggungjawaban bank di mana? Ini harus diingat loh, asuransi itu kebutuhannya bank atas risiko kredit yang dianggap berpotensi menimbulkan kemacetan di kemudian hari. Kemudian pada saat preminya pun disebutkan angkanya 3 juta, debitur tidak ada menawar, tidak ada penolakan. Artinya harusnya bank dalam hal ini memperjuangkan, bukan cuma sekedar meneruskan jawaban dari kantor asuransi yang menyatakan klaim ditolak. Kemudian sekarang debiturnya sudah meninggal, tinggal ahli warisnya. Mereka tinggal menekan, mengancam, mengintimidasi, mau dilelang dan sebagainya. Loh, kok enak banget bank pertanggungjawabannya seperti itu, gitu ya. Jadi terhadap Bu Reni ini, saya sarankan untuk bikin surat lagi, sifatnya melaporkan kronologinya. Kalau kemarin katanya beliau cuma datang ke kantor asuransi, menanyakan klaim asuransi itu mekanismenya seperti apa. Kalau sekarang melaporkan atas kejadian yang menimpa Ibu Reni ini gitu. Memang kita nggak bisa berharap banyak, karena OJK yang konon sebagai lembaga mediasi pun dengan bila ada sengketa dengan lembaga keuangan, ternyata mereka hanya meneruskan. Kalau kita bikin surat komplain, hanya meneruskan dan bank tersebut menjawab, setelah dijawab selesai gitu, tidak ada tindak lanjut ya gitu. Jadi saya sarankan Bu Reni membuat laporan secara tertulis kepada OJK gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.